Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai suatu sistem nilai budaya, Carok berfungsi sebagai identitas ciri khas sebagai orang Madura. Carok adalah suatu ekspresi kolektif warga-warga komunitas setempat yang hendak mencanangkan model tertib sosial dan tertib simbolik kultural setempat. Maka sedikit banyak akan mengalami perubahan. Perubahan itu walaupun sifatnya tidak mendasar juga akan dapat memberikan warna baru pada masyarakat, yang selanjutnya juga akan tercermin dalam tingkah laku warga masyarakat sebagai informasi dari nilai Carok tersebut. Pelecehan harga diri dalam kultur Madura berkaitan dengan maloh atau malu, yaitu ketika seseorang dianggap tidak diakui atau diingkari kapasitas dirinya, sehingga dia merasa tade ajinah atau tidak ada harganya. Persoalan menjadi semakin rumit karena eskalasi perasaan maloh atau malu akan meluas ke tingkat keluarga atau bahkan komunitas masyarakat. Makanya tidak aneh bila dalam beberapa kasus ditemukan bahwa sebelum terjadi Carok, ada sidang keluarga yang mengatur skenario Carok, mulai dari cara membunuh hingga persiapan pasca Carok. Selain itu, secara sosial memang ada semacam pembenaran kultur terhadap Carok. Ini juga masih terkait dengan maloh itu sendiri. Bila ada seseorang yang dilucuti harga dirinya, maka dia akan dianggap penakut bila tidak melakukan reaksi apapun. Ada suatu ungkapan Madura, tambena maloh mateh, artinya obatnya malu adalah mati. Reaksi akan semakin kuat bila perendahan harga diri itu berkaitan dengan kasus perendahan terhadap kehormatan perempuan. Setiap ada gangguan terhadap istri dan anak perempuannya, maka akan menimbulkan rasa malu terhadap kerabat, bahkan kepada masyarakat lain yang ada di sekitar lingkungannya. Jika tidak bereaksi kepada orang yang mengganggu istri dan anak perempuannya, karena menurut orang Madura, selain orang tua, martabat dan kehormatan istri merupakan manifestasi dari martabat dan kehormatan seorang laki-laki atau suami. Karena bagi orang Madura, istri adalah bentalapateh atau landasan kematian. Dengan kata lain, tindakan mengganggu istri orang lain diistilahkan oleh orang Madura adalah ageje nyabeh atau bercanda terhadap nyawanya sendiri. Dalam sistem perkawinan orang Madura, seorang laki-laki Madura ketika akan kawin tidak perlu memikirkan rumah untuk tempat tinggal keluarganya nanti, karena biasanya rumah tersebut sudah disiapkan oleh mertuanya. Hal ini menyebabkan pertukaran yang tidak seimbang terhadap seorang suami, sehingga sebagai konsekuensinya seorang suami harus betul-betul dapat menjaga istrinya dengan baik, terutama yang menyangkut masalah kehormatannya. Berkaitan dengan Carok, pada zaman sekarang kebanyakan pelaku Carok bertindak atas dasar egoisme. Tidak ada peraturan dan alasan yang bersangkutan dengan aturan-aturan Carok yang seharusnya ditaati, sehingga tidak perlu heran jika masyarakat di luar Madura mengkategorikan kebudayaan Carok adalah kebudayaan yang menganut sistem kekerasan yang tanpa ada alasan yang bersangkutan dengan kehormatan itu sendiri. Hal ini juga berhubungan dengan sistem perkawinan di Madura yang menganut sistem matrilokal dan uksori lokal, sehingga seorang suami dituntut kompensasi berupa penjagaan terhadap istri secara maksimal. Elemen kultural masyarakat Madura lainnya memang masih cukup memberi dukungan terhadap budaya Carok. Tradisi remoh misalnya, yang menjadi semacam tempat arisan para jago atau kaum belatar untuk mengumpulkan uang,
tidak jarang dilangsungkan menjelang carok atau sesudahnya untuk menggalang solidaritas di antara para jago. Status sebagai seorang jagoan di Madura ini juga kemudian menempatkan carok sebagai media mobilisasi status sosial. Seorang yang menjadi pemenang carok akan dianggap sebagai seorang jagoan atau pendekar yang dapat memberikan kewibawaan dan mengantarkannya dalam status sosial yang lebih tinggi. Demikian pula dalam lingkungan keluarga, ada tradisi untuk terus merawat dendam carok. Dengan menyimpan baju bekas atau senjata bersimbah darah yang digunakan ketika carok ini bertujuan agar anak cucunya kelak akan menjadi jejak ayahnya untuk menjaga kehormatan keluarganya, atau dengan menguburkan mayat yang kalah di dekat rumah, tidak di pemakaman umum. Yang menarik, carok sebagai sebuah peristiwa budaya ternyata juga telah menjelma menjadi komoditas ekonomi. Selain itu, carok juga selalu identik dengan dendam 7 turunan atas nama kehormatan. Hal ini akan terjadi apabila yang merasa terlecehkan kehormatannya meninggal. Lain daripada itu, orang Madura mempunyai peribahasa yang berbunyi, "Tembeng pote mata anguan pote tolang." Daripada putih mata, lebih baik putih tulang. Maksud dari peribahasa ini adalah lebih baik mati atau membunuh. Peribahasa itu yang dipegang oleh orang Madura kebanyakan. Dendam yang mengatasnamakan carok ini bisa terus berlanjut hingga anak cucunya. Ibarat hutang mati harus dibayar mati. Hub de Jok dalam salah satu bukunya menulis bahwa carok muncul karena masyarakat Madura merasa tidak menemukan solusi atas konflik sosial yang dihadapinya, sehingga harus diselesaikan sendiri dengan cara kekerasan. Maraknya budaya carok di Pulau Madura menyebabkan sangat lumrah dijumpai laki-laki yang selalu bepergian membawa senjata atau nyekep. Apalagi mereka yang dianggap sebagai jagoan atau belater di desanya. Bila bepergian tanpa senjata tajam, seakan-akan ada sesuatu yang kurang dalam tubuh mereka. Bahkan beberapa informan yang lain mengatakan bahwa sekep yang selalu dibawa kemanapun mereka pergi dianggap sebagai kancana sholawat atau teman sholawat. Bagi pemeluk muslim memang dianjurkan untuk membaca sholawat setiap kesempatan, tidak terkecuali jika hendak bepergian. Karenanya bila setiap saat terjadi carok, maka seseorang sudah siap siaga. Sikap kesatria yang sering didengung-dengungkan dalam carok kini sudah bergeser. Para pelaku carok lebih suka nyelep dari belakang daripada ngungkei atau menentang secara jantan. Mereka menjadi semakin tidak terkendali dalam menghabisi lawan-lawan atau musuh-musuhnya tanpa mempedulikan apakah lawan-lawannya dalam keadaan siap atau tidak. Itulah pergeseran makna carok bagi masyarakat Madura. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan menjadi wawasan atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.